Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul produk Nasu Paleko. Dengan beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Basmin Matajang AS, Basra Edani, Fatul Rahman, Heri Kurniawan, dan Astrid Anita. Latar belakang pemilihan produk. Kuliner adalah salah satu sektor usaha yang terus berkembang dan tidak pernah kehilangan peminat. Di tengah semakin tingginya minat masyarakat terhadap makanan khas daerah, usaha kuliner tradisional menjadi peluang yang sangat menjanjikan. Salah satu makanan khas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah nasu paleko. Makanan tradisional Bugis, Makassar yang berbahan dasar daging bebek dengan cita rasa pedas dan khas rempah-rempah lokal. Di tengah maraknya usaha makanan cepat saji dan makanan modern lainnya, makanan tradisional seperti nasu paleko mulai kalah bersaing dalam hal penyajian, kemasan, strategi pemasaran. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi agar kuliner lokal seperti nasu paleko tetap eksis, diterima oleh generasi muda, dan dapat bersaing secara komersial di pasar yang lebih luas. Bahan utama dari nasu paleko yaitu yang pertama, cabai rawit merah 15-20 buah sesuai tingkat kepedasan. Yang kedua, cabai merah besar 5 buah tambahan warna dan rasa. 3, bawang merah 8 siung. 4, bawang putih 5 siung. Lengkuas 2 ruas jari digeprek untuk aroma khas paleko. 6, jahe 1 ruas jari. Kunyit 1 ruas jari warna dan aroma. Serai 2 batang untuk memamerkan untuk menambah aroma. 9, daun jeruk 3-4 lembar tergantung selera. 10, ketumbar sangrai 1 sendok teh dihaluskan atau digerus. Merica 1/2 sendok teh. 12, garam secukupnya untuk penyedap. Yang terakhir, gula merah atau gula pasir 1 sendok teh seimbang rasa. Introduction. Yang pertama, daging bebek 1 ekor, kurang lebih 1-1,5 kg bebek kampung lebih disarankan. Yang kedua, air jeruk nipis 2 SDM atau sendok makan untuk mengurangi bau amis. Yang ketiga, garam secukupnya untuk marinasi awal. Yang keempat, air matang secukupnya untuk merebus. Alat. Yang pertama, wajan atau kuali besar untuk menumis dan memasak bebek. Yang kedua, kompor sumber panas utama. Yang ketiga, blender atau cobek menghaluskan bumbu. Yang keempat, pisau dan talenan memotong bebek dan bahan. Yang kelima, sendok sayur atau spatula mengaduk masakan. Yang keenam, baskom atau mangkuk besar tempat mencuci dan merendam bebek. Yang ketujuh, saringan untuk meniriskan air. Yang kedelapan, penjepit atau capit makanan untuk membalik bebek saat dimasak. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama itu cuci bersih air bebek, rebus sebentar untuk menghilangkan kotorannya. Angkat setelah direbus selama 5 menit. Bilas dari air rebusan. Yang kedua, blender halus bumbu, tumis hingga harum. Masukkan bumbu utuh, aduk dan tumis hingga bumbu matang dan warnanya pekat. Yang ketiga, masukkan bebek dan sedikit air. Jika bumbu terlalu kering, tambahkan garam dan gula secukupnya. Yang keempat, masak hingga bumbu meresap dan airnya habis. Angkat ketika bebek sudah matang sempurna. Struktur organisasi: pemilik usaha, manajer umum, koki utama pelayan, koki pembantu, kasir dan administrasi, pencetak struk, petugas kebersihan dan pelayan. Rencana keuangan. Estimasi biaya per bulan. 1. Bahan baku bebek dan bumbu 5 juta. 2. Gaji pegawai 2 orang 2 juta. 3. Listrik dan air 500. 4. Gas LPG 300. 5. Kemasan jika take away 500. 6. Transportasi dan kebutuhan lain 300. Total operasional bulanan 8.600.000. Estimasi pendapatan per bulan. Keterangan jumlah. Harga jual per porsi nasi
Palekko 25.000. Target penjualan per hari 30 porsi. Total pendapatan harian 30 kali 25.000 sama dengan 750.000. Total pendapatan per bulan 750 kali 30 hari sama dengan 22.500.000. Inovasi produk. Di era modern, preferensi pelanggan terus berubah. Banyak konsumen, khususnya anak muda dan pekerja, lebih tertarik pada makanan yang cepat saji, praktis namun tetap khas dan otentik. Inovasi seperti rice bowl, Palekko, level pedas atau kemasan take away menjawab kebutuhan ini. Masih pendapatan per bulan, warung makan saat ini tidak hanya bersaing soal rasa, tapi juga soal pengalaman, tampilan dan pelayanan. Dengan inovasi menu dan konsep tempat, warung nasi Palekko bisa tampil beda dibandingkan warung lain dan lebih menarik perhatian konsumen. Strategi pemasaran. Inovasi memungkinkan warung menjangkau lebih banyak segmen. Yang pertama, konsumen sibuk atau melalui frozen food atau pre-order. Yang kedua, anak muda atau melalui kemasan kekinian dan sosial media. Yang ketiga, pasar luar daerah, yaitu boleh oleh-oleh atau ekspansi online. Melalui pendekatan modern, inovasi pada warung nasi Palekko membantu memperkenalkan kuliner tradisional Bugis Makassar ke generasi muda dan pasar luar. Ini adalah bentuk pelestarian budaya melalui kuliner. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum